Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih beribadah di rumah. Tetapi kabar yang terdengar sudah semakin baik. Dan itu semua karena kasih setia Tuhan, rahmat-Nya selalu baru dalam hidup kita. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Buat kasih setia Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kasih setiamu baru dan selalu baru. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan jemaat Tuhan. Biarlah setiap kita menyadari kasih-Nya yang selalu baru bagi kita merupakan penggenapan janji-janji Tuhan yang Tuhan telah nyatakan. Tidak ada satupun janji-Nya yang lalai ditepati. Dan tidak pernah satu kali pun Tuhan gagal dalam hidup kita. Kalau ada 1000 pintu yang tertutup, Tuhan bukakan satu pintu yang terbuka lebar bagi kita. Setiap orang yang mengasihi Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini
kedua tanganmu. Terus percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Yesus itu akan selalu bersama dengan kita. Dan semua janji yang Tuhan nyatakan akan digenapi dalam hidup kita. Pertolongan, perlindungan, bahkan berkat-berkat akan curahkan bagi kita. Yang terus tinggal di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan terus percaya. Mari angkat tangan. Katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Katakan, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Engkau Allah, Tuhan yang hidup. Janji-Mu kami pegang Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dan kami tahu kami hidup itu menggenapi janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang dalam keadaan putus asa, patah semangat, mari datang kepada Tuhan. Percayai bahwa sampai hari ini Dia ada buat Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu sungguh-sungguh. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yes, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Sungguh Tuhan, kami percaya tidak pernah berkurang sedikit pun kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami tahu firman yang sebentar kami dengar adalah janji yang Tuhan juga beri bagi kami. Kami mau janji ini tertanam kuat di hati kami. Sehingga melewati masa-masa ini, iman kami tidak lemah, tetapi justru iman kami kuat. Kepercayaan kami semakin kuat. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, jadikan kami lebih daripada pemenang. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang masih beribadah di rumah. Hari ini kita melanjutkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari beberapa minggu terakhir. Tegar di masa sukar. Tegar berarti tabah menghadapi kesedihan, kesusahan, kesukaran. Masa sukar berarti waktu atau zaman kekerasan, kesulitan, berbahaya, ataupun menyedihkan. Di masa-masa yang sukar, di masa yang menyedihkan, di masa yang berbahaya, di masa kekerasan ini, maka seringkali kita tergoda. Tergoda untuk bersungut-sungut, tergoda untuk kecewa, tergoda untuk iri hati, tergoda untuk marah, tergoda untuk pahit, dendam, bahkan mulai menghakimi orang lain. Kita beberapa minggu sudah belajar bahwa di masa sukar ini sebagai orang percaya kita harus memiliki bekal. Yang pertama, bekal kita adalah tetap percaya, kemudian tetap tenang, tetap beriman, tetap hidup bahagia, tetap hidup bijaksana, dan tetap tinggal di dalam Kristus. Hari ini kita akan belajar, kalau yang lalu kita belajar tentang bekal di masa sukar, hari ini kita belajar melangkah di masa sukar. Rupanya ketika Tuhan mengizinkan masa sukar terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan mau kita tidak berdiam diri, pasrah, menyerah dengan keadaan. Yang Tuhan mau dari kita justru kita harus melangkah di masa sukar. Kita akan belajar ada 3P melangkah di masa sukar. Yang pertama adalah pleasure, kerelaan untuk apa? Kerelaan untuk diproses. Saudara, semua kita tidak mau hidup kita menghadapi kesukaran. Semua kita tidak mau hidup kita menghadapi kesulitan. Kita tidak mau kita menghadapi kesedihan. Kita tidak mau kita punya penyakit yang menjadi keinginan semua orang dan kita juga. Hidup kita terus baik-baik, tidak mengalami kesukaran, tidak mengalami kesedihan, tidak mengalami ujian, tidak menghadapi persoalan. Kita tidak pernah sakit. Maunya kita begitu. Tetapi realita berkata yang lain. Realita berkata bahwa hidup ini memang harus mengalami kesedihan. Hidup ini memang harus mengalami kesukaran. Hidup ini memang harus mengalami persoalan. Dan semua yang terjadi dalam hidup kita, baik itu dalam kesedihan maupun tawa, dalam keberkatan maupun kekurangan, dalam kesehatan maupun dalam keadaan sakit, dalam dipromosikan maupun kita sedang menghadapi ujian. Semua itu disebut sebagai proses. Ketika kita menghadapi masa-masa yang tidak mengenakkan, masa-masa sukar, itu artinya adalah kesempatan bagi kita untuk rela diproses oleh Tuhan. Rela diproses oleh Tuhan. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Bapa kita yang baik dan mengasihi kita. Tetapi Alkitab menggambarkan Dia yang adalah Allah Maha Kuasa, Bapa yang baik itu sebagai penjunan dan kita tanah liatnya. Roma 9 ayat 20 sampai 21 berkata begini. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Tuhan adalah penjunan. Tuhan adalah tukang periuk dan kita adalah tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Kita tidak bisa berkata sebagai tanah liat, kita tidak bisa berkata kepada tukang periuk, aku tidak mau dibentuk, aku tidak mau disakiti. Tidak bisa begitu. Karena kita tidak punya hak atas hidup kita. Hanya tukang periuk yang punya hak untuk membentuk kita. Dan pembentukan itu disebut dengan proses. Pembentukan itu menyakitkan. Proses itu tidak menyenangkan. Proses itu tidak menyenangkan. Proses itu tidak mengenakan, membuat kita nyaman. Tapi justru proses pembentukan itu membuat kita sakit. Tetapi kita tidak punya hak untuk protes kepada Tuhan.
Yang Tuhan mau adalah di masa sukar kita menyiapkan diri kita, membuka hati kita selebar-lebarnya untuk kita rela diproses oleh Tuhan. Seorang jenderal berdoa kepada Tuhan, Jenderal MacArthur, jenderal sekutu pada waktu Perang Dunia Kedua. Dia menaikkan doa kepada Tuhan, sebuah doa yang tidak populer. Dan mungkin kita juga tidak pernah berdoa seperti itu. Saya bacakan doa dari Jenderal MacArthur. Dia berdoa kepada Tuhan untuk anaknya. Demikian, ya Tuhan, aku mohon supaya anakku jangan dibawa ke jalan yang mudah dan lunak, melainkan dibawa ke jalan yang penuh desakan, kesulitan, dan tantangan. Didiklah anakku menjadi manusia yang hatinya jernih, yang cita-citanya luhur. Anak yang sanggup memimpin dirinya sebelum sanggup memimpin orang lain. Dengan demikian aku ayahnya akan memberanikan diri untuk berbisik, hidupku ini tidaklah sia-sia. Rupanya Jenderal MacArthur memahami bahwa pembentukan dari Tuhan, proses dari Tuhan itu baik. Baik. Seperti halnya pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 71. Berkata begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Rupanya ketika kita dibentuk, diproses Tuhan dalam masa sukar, itu baik bagi kita. Baik-baik bagi karakter kita, baik bagi jiwa kita, baik bagi rohani kita, supaya kita mengerti maksud Tuhan bagi hidup kita, mengerti maksud Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pembentukan itu membuat kita semakin dewasa, karena bagi Tuhan tidak ada jalan pintas, bagi Tuhan tidak ada jalan pintas, bagi Tuhan adalah proses untuk mendewasakan kita. Karena itu saudara, di masa sukar seperti hari-hari ini, keadaan yang tidak menentu, keadaan yang mungkin membuat kita khawatir, kita takut, relakan dirimu, relakan hatimu untuk diproses oleh Tuhan. Sebab kesukaran yang kita hadapi hari-hari ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Roma 8 ayat 18 berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalaupun hari ini kita sedang dalam masa sukar, dibentuk, diproses oleh Tuhan, mengalami banyak kesulitan, itu adalah kesempatan kita untuk dibentuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Sang penjunan membentuk tanah liat dengan teliti, dengan telaten, dengan tekun, dan imajinasinya yang mulia. Sehingga bejana, tanah liat yang tidak berguna itu menjadi bejana yang baik dan dipergunakan untuk maksud-maksud yang mulia. Sadari, yakini bahwa kita adalah tanah liat yang sedang dibentuk oleh Sang Penjunan Tuhan kita. Dibentuk dengan maksud yang mulia. Mungkin menyakitkan, mungkin tidak enak, jelas tidak nyaman. Tapi percayalah bahwa kalau kita merelakan diri kita dibentuk oleh Tuhan, maka kita sedang memberikan kesempatan Tuhan berkarya lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita melangkah di masa sukar adalah project. Project apa? Proyek. Rupanya begini, ketika Tuhan membentuk kita, menciptakan kita, kita ada itu bukan cuma karena kehendak orang tua kita, bukan. Tapi Tuhan punya rencana. Semua orang percaya itu ada proyek yang Tuhan beri kepada dia. Project improving the investment. Proyek Tuhan dalam kita adalah
supaya kita mengembangkan investasi Tuhan dalam diri kita. Ketika kita hidup, ketika kita bernafas, ketika kita berjalan, ketika kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu artinya bahwa Tuhan punya maksud yang mulia dari kita dalam hidup kita. Untuk apa? Mengembangkan apa yang telah Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Matius 25 ayat 26, 27 berkata begini, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi rupanya begini, ketika Tuhan membuat kehidupan dalam diri kita di dunia ini, Tuhan sudah menginvestasikan semua hal yang ada pada kita hari ini. Banyak, mungkin kita tidak menyadari, tapi percayalah ada banyak hal yang telah Tuhan investasikan dalam diri kita. Tuhan itu memberi kehidupan. Hidup kita itu bukan sumbangan. Hidup kita ini bukan sumbangan. Sumbangan itu pemberian tanpa sebuah kewajiban dan tujuan. Hanya berdasarkan belas kasihan. Kalau ada seorang peminta-pinta datang kepada kita, kita bisa memberi ataupun bisa tidak memberi. Kalaupun kita memberi kepada orang yang meminta-minta tadi, maka itu bukan kewajiban kita memberi. Dan kita memberi tanpa ada tujuan, ya pokoknya memberi gitu saja. Dan cuma berdasarkan belas kasihan. Tuhan, hidup kita bukan pemberian. Hidup kita itu investasi. Tuhan berinvestasi dalam hidup kita. Investasi itu apa? Investasi adalah pemberian dengan sebuah tujuan. Menghasilkan pemberdayaan, peningkatan, dan keuntungan. Jadi ketika kita hidup di dunia ini seperti hari ini, itu artinya begini, Tuhan mau kita memberdayakan hidup kita. Tuhan mau hidup kita terus meningkat dan kita menghasilkan keuntungan bagi kerajaan Allah. Artinya bahwa di masa-masa sukar seperti ini, bukan alasan bagi kita berhenti dan bermalas-malasan. Tapi justru kesempatan bagi kita untuk terus mengembangkan investasi Tuhan dalam diri kita. Kita punya talenta. Ada banyak orang yang mungkin hari ini dilahirkan dalam keterbatasan fisik. Keterbatasan mental. Tetapi tidak ada orang yang dilahirkan tanpa bakat. Tidak ada orang yang dilahirkan tanpa talenta. Tidak ada orang yang dilahirkan tanpa kemampuan. Tuhan memberikan semua kemampuan, semua yang ada pada diri kita untuk ditingkatkan, untuk diberdayakan dan menghasilkan keuntungan bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Mari pikirkan, renungkan, apakah hidup saudara sudah menguntungkan bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan. Tuhan sudah berinvestasi banyak dalam hidup kita. Hitung segala berkat Tuhan. Hitung segala investasi yang telah Tuhan tanamkan dalam diri saudara. Dan belajarlah untuk mencari investasi itu. Menemukan investasi Tuhan dalam dirimu. Dan kemudian kembangkan. Ada orang yang mungkin berkata begini, aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak mampu apa-apa. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Saya kasih tahu, orang yang berkata seperti itu adalah pemalas. Karena tidak ada seorang pun yang tidak diberi investasi oleh Tuhan. Temukan investasi Tuhan dalam dirimu. Kembangkan itu. Lihat tangan saudara. Dan temukan ada banyak hal yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Kembangkan itu. Kembangkan itu. Jadikan sesuatu yang berguna. Mungkin ada orang yang berkata begini, aku kepengen berusaha itu, aku kepengen bekerja itu, tapi aku tidak punya apa-apa. Mari saya kasih tahu bahwa sesungguhnya
Tuhan pun sudah memberikan kemampuan tertentu bagi. Persoalannya adalah dia tidak sadar. Dia malas untuk menemukan investasi Tuhan. Dan dia malas mengembangkan apa yang telah Tuhan tanamkan di dalam dirinya. Orang pemalas, Amsal berkata, belajar dari semua. Saudara, di masa sukar seperti hari-hari ini, kita harus terus melangkah. Yang pertama tadi kerelaan untuk diproses. Yang kedua mengembangkan investasi Tuhan. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip. Maksudnya adalah hidup kita bergaya hidup kerajaan Allah. Bergaya hidup kerajaan Allah. Matius 5 ayat 13 dan 14. Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, di dalam masa sukar seperti saat-saat ini, kita harus melangkah. Melangkah dengan terus mengembangkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bergaya hiduplah sebagai warga kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah terang dunia. Kalau kita terang dunia, maka terang itu diharapkan menerangi sekitarnya. Kalau kita adalah garam dunia, maka semua orang di sekitar kita merasakan dampak dari garam itu. Mengecap asinnya garam itu melalui hidup kita. Jangan sampai masa sukar ini menjadi alasan bagi kita untuk kita hidup semaunya sendiri, hidup sembrono, dan kemudian melakukan dosa yang tentu dibenci oleh Tuhan. Justru sebaliknya di masa sukar ini, kita harus terus bergaya hidup kerajaan Allah. Menjadi terang, menjadi garam, dinikmati, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Filipi 4 ayat 5 berkata begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Menjelang kedatangan Tuhan, salah satu tandanya adalah kesukaran itu semakin banyak. Kalaupun masa sukar ini dijadikan ukuran Tuhan sudah dekat, biarlah itu menjadi motivasi kita untuk terus melakukan banyak kebaikan. Menjadi berkat bagi banyak orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekeliling kita. Bisa itu orang tua kita, bisa itu anak kita, bisa itu bawahan kita, bisa itu orang-orang yang serumah dengan kita, bisa itu tetangga kanan kiri, muka belakang kita. Dan biarlah kebaikan hatimu itu diketahui banyak orang bahwa Kristus Yesus hidup di dalam hidupmu. Yesus Kristus hidup dalam hidupmu, maka kita semua akan menjadi terang dan menjadi garam. Dan kalaupun masa-masa sukar ini, kita harus terus melakukan kebaikan. Galatia 6 ayat 9 itu menegaskan kepada kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lebah. Artinya adalah teruslah berbuat baik, teruslah menjadi terang, teruslah menjadi garam. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Sampai satu saat nanti kita pasti akan menuai hasilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masa sukar bukan berarti kita harus berhenti atas hidup kita. Kita menyerah, pasrah, berdiam diri. Tapi justru kita harus melangkah. Melangkah di masa sukar adalah pleasure, kerelaan untuk diproses. Project, hidup kita adalah project ilahi. Mengembangkan investasi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan principles, mengembangkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Hidup sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Renungan firman Tuhan, kita berdoa.
Kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami. Oh Allah yang tidak pernah bosan berurusan dengan kami. Oh Allah yang mengasihi kami. Oh Allah yang baik, Bapa yang kekal, Sang Penjunan kami. Di masa-masa sukar ini biarlah hati kami terbuka, rela untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan. Dan biarlah juga kami menyadari bahwa hidup kami adalah proyek Tuhan untuk ditingkatkan, diberdayakan dan menguntungkan bagi kerajaan Allah. Dan bahwa kami harus terus menjadi terang, menjadi garam atas dunia ini. Menerangi sekeliling kami. Sehingga semua orang akan melihat Yesus dalam hidup kami. Kami mau seluruh jemaat Tuhan tidak terbuai dengan kesukaran, tidak putus asa dengan kesukaran, tapi justru melangkah di masa sukar ini. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang di rumah. Yang hari ini dalam kesusahan Tuhan berikan penghiburan. Yang hari ini kesehatannya terganggu, Tuhan berikan kesehatan yang baik, yang sempurna. Yang hari ini dalam pergumulan persoalan Tuhan memberikan kelegaan. Yang hari ini dalam kekurangan Tuhan sanggup untuk memberkati dengan berlimpah. Kami mohon kuasa Tuhan menaungi setiap orang percaya. Saudara-saudara kami yang di rumah. Tuhan berikan kekuatan, ketangguhan, ketegaran di dalam masa sukar ini. Dan biarlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan perlindungan Roh Kudus menyertai semua kami sejak saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali yang kedua. Percaya berkata,